مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لنا معشر الإسلام إننا إن العنايات ركدا غير منهدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكالنبي نبي خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس وروا من البحر أو رشوا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والأبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأوان مقتئم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمت رسالته وعمت شفاعته كلا الخصوصين عن غير الأبيب أمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى النقى والعلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. المصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء أنت عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. أما بعد, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah dengan nikmatul taufik, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sihah wal afiyah. Diberi nikmat tetap menjadi orang mukmin, tetap menjadi orang muslim, tetap menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tetap mendapatkan hidayah dari Allah SWT, dan tetap istiqamah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah menjaga nikmat semua itu sampai kita menghadap kepadanya dengan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada nikmat kecuali dari Allah SWT. Kita diingatkan oleh Allah, ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat sekecil apapun yang datang kepada kalian kecuali yakini, tekadkan bahwa nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul ijad, kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, kemudian diberi nikmat pula kita diciptakan oleh Allah SWT menjadi umat Islam, menjadi umat Muhammad. Ini adalah nikmat yang sangat agung yang tidak bisa kita beli dengan dunia ini seisinya. Apalagi nanti kalau kita telah sampai kepada ajal kita, kita mati dengan husnul khatimah, ini tidak ada nikmat yang lebih agung dari itu, lebih besar dari nikmat, yaitu tamamul maut alal Islam. Kita mati dalam keadaan Islam. Dan alhamdulillah juga kita masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala mara bahaya, dijauhkan dari segala bala, dijauhkan dari segala musibah, sehingga kita dapat menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Karena nikmat itu ni'mah majhula, banyak orang itu tidak tahu, kemudian lupa, majhula. Fa idza fuqidat arifat. Dan apabila telah hilang nikmat itu, maka dia akan mengetahui bahwa itu adalah nikmat, bahwa itu adalah pemberian Allah SWT. Berarti orang diberi sehat kadang-kadang lupa kalau sehat itu Allah yang memberi nikmat kita sehat. Banyak yang kita lupa sehingga tidak bersyukur. Kesehatan kita tidak gunakan untuk menjalankan perintah Allah, untuk menyalurkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi apabila kita sakit baru ingat, apabila kita mendapatkan musibah baru ingat bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nikmat ini hendaklah kita jaga dengan yaitu menjalankan taat kepadanya, jangan sampai kita gunakan untuk maksiat. Fadawim 'alaiha bi syukril ilahi, maka hendaklah kamu netepin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya istiqamah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi syukril ilahi innal ma'asi tuzillun ni'am, karena maksiat-maksiat itu yang akan menghilangkan, akan melepaskan kita dari kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masuk kita dapat istiqamah menjalankan salat subuh, ini satu nikmat. Berjamaah di masjid ini satu nikmat yang besar, satu nikmat, karena tidak ada hadilah, tidak ada keutamaan, tidak ada pahala yang lebih agung daripada kita menjalankan perintah Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Orang apabila dia menghendaki selamat
di dunia dan di akhirat, selamat di dunia dan di akhirat. Wal kallif nafsahu bil amal bima fi syariah, maka hendaklah dia memaksa dirinya untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang sunat-sunat yang diperintahkan oleh Rasulullah jalankan, apalagi yang wajib-wajib. Kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, yang makro-makro yang di dalam agama ini kita jauhi, apalagi yang haram-haram, yang haram-haram. Nah, dengan demikian kita akan selamat di dunia dan di akhirat, karena kita tidak tahu apa yang terjadi nanti di belakang hari, kita tidak tahu. Maka dari itu hendaklah seorang itu di samping dia harus berilmu supaya tidak menjadi orang yang buta agama, karena ilmu itu adalah syarat diterimanya amal kita. Amal kita yang kita kerjakan tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berilmu, kita harus ngaji, kita harus belajar, kita harus mencari ilmu, kita harus mondok, kita harus mencari guru, mengajarkan ajaran-ajaran yang benar, guru yang alim, yang wara, yang saleh, yang jaga dirinya, dia mengamalkan ilmunya sebelum memerintahkan pada orang lain, dia telah mengamalkan ilmunya yang dia perintahkan pada orang lain. Kemudian dia mengamalkan semua yang dia terangkan, semua yang dia katakan, semua yang dia tulis, semua yang dia baca telah dia amalkan, dia kerjakan. Kemudian di samping itu juga masih perlu seseorang dalam mengamalkan apa yang ilmu yang dia ketahui itu dia amalkan dengan ikhlas, dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan dia hanya menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala, dia hanya karena Allah, bukan karena dipuji oleh manusia, bukan karena disanjung, bukan karena dapat duit atau diberi duit atau dapat bayaran atau diberi bayaran, atau karena malu, atau karena lain-lainnya yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam mengerjakan, dalam salat, dalam puasa, dalam haji dan semua, dalam sedekah dia kerjakan dengan ikhlas. Kemudian ditambah lagi yaitu selalu takut, selalu khawatir apa yang dia kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah supaya yang dia kerjakan dikabul oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketakutan seperti ini, kekhawatiran seperti ini harus tetap melekat pada seorang selagi dia masih bisa beramal. Jangan sampai lepas, karena kita tidak tahu. Karena terang oleh Rasulullah SAW, ya, seorang la ya'mal ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah, seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga hatta ma yakun bainahu wa bainaha wasbiqu alaihi wa Allah wasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi'amali ahli nar. Seseorang dari kalian beramal dengan, sehingga tidak ada di antara bainahu wa bainal jannati illa zira', sampai digambarkan dia nyampe ke surga itu tinggal sudah 1 hasta, sudah tinggal 1 meter. Tapi kemudian dia mendapatkan takdir yang tidak baik karena mengamalkan amalan yang tidak baik. Kemudian dia beramal dengan amalnya ahli neraka, kemudian dia masuk dalam neraka itu. Karena amal bil khatim, amal itu dilihat pungkasane, dia ditutup umurnya dengan kebaikan berarti husnul khatimah. Tapi kalau ditutup umurnya dengan kejelekan, sekalipun selama hidupnya dia berbuat baik, maka itu su'ul khatimah namanya. Sebaliknya orang beramal ya ahadakum ya'malu bi'amali ahli nar, ada seorang di antara kalian dia selama hidupnya beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakun bainahu wa bainal wa bainaha illa zira', sampai dia udah mau nyampe ke neraka tinggal 1 hasta, tinggal 1 meter. Fasbiqu alaihim, kemudian ada takdir yang baik
karena dia mengamalkan amalan yang baik, pernah mengamalkan amalan yang baik, tertolong dengan amalannya itu, mendapatkan syafaat dari amalnya sendiri. Yasbiqu alaihi kitab wa ya'mal bi amali ahli, kemudian dia beramal dengan amal ahli surga, wa yadkhuluha, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Ini kok bisa seperti itu? Ya kita tidak tahu, ya tidak tahu kita. Maksudnya itu ya apa, dicontohkan seperti orang kalau dia jatuh dari tempat yang pendek selamat, jatuh dari ranjang jambannya ya selamat, ya. Tapi seseorang kalau dia jatuh di umurnya sudah tua, umurnya sudah mau nyampe ke kuburan, udah mau nyampe ke kuburan, udah mau nyampe ke ajalnya, dia jatuh mengamalkan amalan itu seperti orang yang naik setinggi-tingginya di atas pohon kelapa atau pohon lainnya, jatuh. Ya kebanyakannya tidak selamat, kebanyakannya tidak, ya tidak akan selamat, akan mati. Ya contohnya seperti itu. Ya, jadi mungkin dari itu sebodoh-bodohnya orang yang sesat di jalan, padahal rumahnya udah kelihatan. Udah kelihatan dari Jakarta pulang ke Jember, dia tahu jalan, tapi begitu nyampe ke Lumajang bingung dia, mana ini, mestinya belok kiri, dia lurus saja, akhirnya sampai nang Pronojiwo, ya ada lahar ketemu lahar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ya orang yang sesat di jalan, padahal rumahnya itu ibarat orang yang sesat di umur tuanya. Di umur dia sudah menghadap kepada Allah SWT, di saat-saat mestinya dia harus taubat, harus banyak istighfar, banyak taubat, harus banyak ingat kepada Allah SWT, harus banyak ingat kepada kematian, ingat kepada hari hisab nanti, mestinya seperti itu. Ya, ini sebodoh-bodohnya orang, ya udah mau nyampe ke rumahnya udah, ya mestinya, ya kalau udah mau nyampe ke rumahnya ya dia udah lebih tahu jalannya kemana dia akan pulang ke rumahnya, ya. Nah ini ya, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu, insyaallah kita akan ditutup hidup kita ini dengan baik apabila kita biasakan hidup kita ini dengan baik, kita biasakan dengan melakukan taat pada Allah SWT, istiqamah, insyaallah kita akan ditutup hidup kita ini dengan kebaikan pula, amin ya rabbal alamin. Wallahu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustaz Mawardi yang berhalangan dalam keadaan tidak enak badan, saya juga tidak enak badan ini sebenarnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan semua jamaah semua, keluarganya semua, ya, sehingga bisa tetap istiqamah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.